podcast tentang dunia fashion dan kesehatan. Nah, kali ini saya mendatangi seorang yang menggeluti dunia kesehatan, salah satunya yaitu Bu Sofi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini saya kenalin dulu dong. Bu Sofi ini adalah ahli di bidang Bekam dan akupuntur. bekam dan akupuntur. Iya, sama pengobatan tibu nabari. Masya Allah. Kalau bekam dan akupuntur saya udah sering dengar ya. Cuman kalau Tribun Nabawi itu gimana tuh, Bu? Tibu nabari itu pengobatan yang didiagnosa lewat lidah. Wah, ini menarik nih, sumpah. Jadi pas belajarnya sama Sensei Abu Muhammad yang di Radia Roja. Jadi kalau biasanya nih ya, kalau misalkan lidah itu yang bisa dideteksi apa aja tuh? Ya dari apa tuh dilihat dari apa yang lemah, organ apa yang lemah, misalnya ginjalnya, fungsi hati atau paru-paru, jantung gitu. Tribun Nabawi, Tribun Nabawi, terus kemudian juga ada bekam sama akupuntur. sama akupuntur. Nah, kalau bekamnya sama akupuntur ini juga belajar di guru gitu? Iya, di Sensei Abu Muhammad, terus sama himpunan bekam Indonesia yang di Zaidul Akbar itu. Berapa lama itu Bu belajarnya? Udah aku di dua guru, Sensei Henry sama yang di itu HPI yang di Batam. Mulai berapa ya? 2015-an lah. Lama ya? Iya, Lumayan ya, 5 tahun ya? Iya. Ada certification-nya gitu? Ada. Kita sama yang di HPAI Malaysia sertifikatnya. Ya. So, stay tune ya. Saya kali ini mau nyobain terapi bekamnya. Karena manfaatnya apa sih sebenarnya Bu Sofi? Bekam itu? Manfaatnya banyak untuk apa itu sirkulasi darah biar lancar gitu. Terus sunnah, otomatis kalau sunnah insya Allah pasti ada kebaikan di situ. Nah, sunnah yang dianjurkan. Juga ada akupuntur muka biasanya. Kayaknya ini menarik untuk dicoba saudara-saudara. Ya. Terus kemarin saya sempat lihat ya, Bu Sofi kan nge-share tuh ya di WA gitu. Awalnya dari situ tahu kalau Bu Sofi itu bisa bekam ya. Nah, itu ternyata juga bisa untuk kolesterol ya. Iya, kolesterol juga, terus asam urat. Tapi ya diimbangin dengan Konsumsi ya. Iya, pola makan gitu. Terus nih saya ingat banget ini karena kemarin saya habis podcastan dan habis bikin konten sama Umar sama Aziza. Nah, dia juga salah satu orang kalau tinggal di kampung Arab biasanya orang Arab ya kan dia. Nah, dia juga salah satu dari keturunan Syarifah kayak gitu ya di Malang, tapi dia bilang sama saya ternyata kalau bekam itu juga bisa untuk hal-hal gaib gitu ya. Iya. Bisa ya? Bisa, biasanya keluar dari darah yang kita keluarkan itu. Cocok, coba. Nah, ini di depan kita ini udah ada alat-alat bekamnya ya. So, secara nanti kalian nggak bisa lihat saya di bekam. Nah, ini akan sedikit diterangkan ya, gimana caranya itu membekami. Peralatannya lumayan lengkap ya. Ada berapa cup nih Bu? Ini yang paling besar, sekitar 24 atau 60 ya? 30 ya, yang premium ya? Iya, ini alatnya saya beli yang bisa direbus. Ada dua. Ada yang nggak bisa direbus, ada yang bisa direbus. Ini kebetulan aku pilih yang bisa direbus, kan lebih maksimal dalam sterilisasinya. Jadi ini yang untuk punggung, biasanya untuk cowok ini yang badannya besar. Badannya besar ya. Pakai ini. Kalau yang perempuan cukup ini. Cukup ini. Biasanya aku ambil di titik yang ini aja, kahil sama gerbang angin ini yang sebelah sini gerbang angin, ini jantung, ini paru. Nah, ini ada limpa, ada ginjal, ada yang untuk kewanitaan. Juga di sini biasanya untuk yang pusing-pusing gitu.
Cuma tergantung nanti pasiennya itu keluhannya apa gitu kan. Terus dilihat dulu tensinya, dia tensinya rendah atau tinggi. Kalau tinggi memang dianjurkan. Terus kalau yang darah tinggi biasanya di kepala. Di kepala otomatis digundul dulu ya gitu. Jadi tapi biasanya sih kalau belum terlalu parah di sini aja udah mewakili gitu. Terus untuk yang di kaki juga enak biasanya. Kalau yang sakit-sakit kaki gitu, di kaki gitu, di kaki. Tapi dilihat dulu, kalau pusing biasanya kita stop gitu. Berarti karena indikasinya mungkin harus di... Enggak, pusing karena ada yang takut, ada yang takut jarum gitu kan. Ini pasti kayaknya pingsan ini. Terus apa itu dilihat dulu, tapi insya Allah begitu dibekam, kebanyakan pasienku balik lagi. Terus ada pengalaman lagi, ada yang emahnya akut atau apa asam lambung gitu kan. 4 kali bekam berturut-turut dalam 1 bulan, yang biasanya dia sendawa atau habis maghrib nggak enak perutnya, alhamdulillah udah berkurang banyak gitu. Kalau ngobatin penyakit sekarang bisa nggak, Bu? Maksudnya? Ini canda nih. Tapi nggak pernah dibekam keluar ngangin gitu. Jangan canda. Nggak, jadi masih lagi ya. Nggak. Terus ini prosesnya gimana? Nanti misalkan biar teman-teman tahu gitu. Misalkan ya mau bekam nih. Apa dulu? Misalkan ini punggung nih. Ini punggung. Iya. Nah, punggung nih. Gimana caranya tuh pertama? Biasanya kita kalau Sofi dikombinasi sama totok punggung. Sebelum bekam itu ditotok punggung. Kan kalau seperti biasanya sih orang main langsung aja gitu. Kalau Sofi ditotok punggung dulu, biasanya terlihat mana nih organ yang lebih diprioritaskan gitu. Nah, terus habis itu ya udah keluhannya apa, kita ini. Kalau misalnya dia biasanya ambil yang tengah, kanan kiri sama ini. Kalau orangnya oke, pusing enggak Vi, enak, kita lanjut. Terus prosesnya habis ditoto, terus ini caranya gimana tuh? Biasanya dikasih minyak zaitun, terus diluncur, diluncur kayak dikerok tapi nggak dikerok. Enak nanti insya Allah. Terus habis gitu ya udah kita kita tusuk itu tergantung kualitas kulitnya. Kadang ada yang kalau ada kulit badak kalau kulitnya tahan dia full. Kalau kulitnya nggak tahan biasanya ambil segini gitu. Ambil agak dikurangin gitu. Ini kan kayak yang untuk cek darah ya, gitu ya. ini gitu. Untuk sterilisasi biasanya kalau bekam itu aku pakai timer 3 menit gitu. Berarti ini gimana? Ini alatnya untuk yang anunya ya? Ini untuk yang nariknya. Ini maaf ya Bu ya? Ya. Ini misalkan Misalnya gini nih. Ya. Ini di sini. Ya. Oh, jadi gini nih teman-teman nih. Nih, kelihatan nggak tuh? Tuh kayak gitu tuh kalau bekam. Tuh di titik-titik aku puntur ya? Betul ya Bu ya? Enggak ya? Di kalau misalnya kalau sakit gitu juga kayak kebas gitu itu di sini. Terus dibuka. Ya. Terus ada lagi catatan untuk yang nggak pernah bekam. Kadang kan misalnya kok aku habis bekam gatal-gatal ya gitu. Itu biasanya banyak toksin di badannya. Ini nanti dilihat nih, saya banyak toksin apa enggak nih. Terus yang kedua ada kan begitu kok aku bekam jadi kayak cacar air gitu kan bekasnya. Itu biasanya terlalu lama ketika dalam penarikannya. Jadi ada tekniknya ya? Efeknya nanti kulitnya itu lama nanti proses itunya itu dan nggak boleh ditusuk di titik yang sama itu 3 kali gitu. Karena sudah rusak jaringannya. Kalau yang terlalu lama.
So, langsung kita cus aja, nanti sambil ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong soalnya baterainya low, jadi dicas dulu guys. Yuk, kita cus dulu, langsung dilakukan treatment. A few moments later. Itu pasti tusuk kali. Bener nggak? Ini berarti selama 3 menit ya Bu ya? 3 menit. 3 menit. Nggak sampai sih, kadang kalau ini nggak sampai ya? nggak sampai. Rata-rata merah ya. aja. Oh merah. Terus ini. Oke. Berarti tadi siang ya, kalau melakukan bekam Ya, siang hari. bagusnya dianjurkan siang hari. karena darah itu lagi bergejolak kan. Siap. Kalau malam organ itu istirahat. Baik. Tunggu 1 menit aja. Habis 1 menit terus ditusuk ya. Ditusuk terus ditarik. Biasanya berbuih kalau di situ. Di area tangan. Ini biasanya titik apa nih Bu? Maksudnya apa nih? Iya, untuk ini, untuk tangan yang kadang nggak enak atau kebas gitu. Siap. Kolesterol juga bisa. Kolesterol di sini ya. Karena kan tangan. Oke. Bismillah. Oke, ditusuk. Terus ditarik lagi. Oke. Pegang aja. Tuh langsung keluar darahnya kan. Biasanya berbuih ini enggak apa-apa. Berarti aman nih. Insya Allah. Tapi ini sampai di kepala loh rasanya, geringgingannya. Ya. Kayak ser gitu. Ini loh di sini di sebelah kiri. Kalau berbuih itu biasanya kenapa Bu? Berbuih itu bisa jadi angin. Angin ya. Angin dalam darah. Angin dalam Kan darah. angin itu ada di permukaan, ada Iya. yang di dalam darah. Biasanya kopnya itu juga berembun gitu. Kalau yang tadi di sini di atas tadi berembun ya? Enggak terlalu, yang terlalu ya? 4 aja. Oh. 4 di daerah itu apa tuh gerbang angin. Tuh lihat ada darahnya kan guys. Oke. Terus dibuka. Nah, dan diambil darahnya. Oke, tuh ada darahnya. Terus 1 kali lagi. 1 kali lagi. Jadi 2 kali ya biasanya. 2 kali penarikan. 2 kali penarikan tuh. Tuh, jadi 2 kali penarikan. Tadi di punggung kan nggak boleh diliatin, tapi 2 kali penarikan juga. Totalnya 3 menit ya sama itu kan. Iya. Berbuih ini. Berarti ada anginnya. Ini. Tuh lihat tuh lihat tuh. Berbuih tuh. Tadi yang pertama enggak, yang kedua nih berbuih tuh. Iya, Berarti anginnya banyak nih ya Bu ya. Iya. Tuh. Ya, mudah-mudahan ini Amin. terus enak. Amin. Biasanya yang tangannya agak nggak enak Iya. gitu. Tapi nyambung nggak ke sini tadi Bu? Nyambung nggak? Bisa jadi. Bisa karena jadi kan ya. Biasanya kalau tangan yang nggak enak bisa dikombinasi dengan akupuntur. Iya. Kalau ini kan nggak terlalu ini udah cukup gitu. Iya. Tuh lihat berbuih loh. Ini baru ngeliat kali ini nih ada yang kayak gini nih berbuih itu sumpah. Iya. Berarti ada anginnya ya gitu ya. Ini namanya apa tuh, kadang kan kita AC. Iya betul. Terus misalnya yang naik motor juga Iya. itu gitu kan. Ntar kalau udah enakan Kipas badan angin. nyoba ya. Nyoba wajib. Nah, di Wajib. situ dikasih minyak zaitun. Iya. Di situ dikasih minyak zaitun. Biar ini aja lukanya nggak anu ya. Siap. A Ada few tanggal sunahnya moments juga. later. Tanggal 17, 19, 21 Hijriah. 19, 19, 21.
17, 19, 21. Pernah diteliti nggak kenapa tanggal-tanggal itu, Bu? Itu katanya darah lagi bergejolak. Siap. Gitu. Itu Tapi bukan tanggal kan, ya, berarti kan, bukan tanggal kita. kan bagusnya kan kita puasa nih, Iya. 13, 14, 15. Terus habis gitu kita berbekam lah di tanggal 17, 19, 21. Itu ibarat itu badan tuh insya Allah bagus banget itu. Oke. Berarti hijriah ya. Hijriah. Setelah ya, siap. Hijriah. Nah, setelah ditusuk, ditarik lagi deh. Tuh. Langsung keluar banyak. Ini yang berbunyi. Belum terlalu. Iya, belum. Kalau tadi yang kedua ya. Tapi berarti sampai sekarang sudah berapa, Bu Sofi? Yang bekam. Untuk orang Banyuwangi sekitar 70-an. 70-an ya. 70-an. Itu tapi dia kan kembali balik gitu ya, maksudnya langganan ya. Tapi kalau di sana di Batam. Di Batam Sudah 4 tahun lah aku bekam. 4 tahun ya. Lumayan lama itu loh. Banyak berarti sebenarnya sudah ya. Alhamdulillah. Kasus terparah yang udah pernah. Enggak, kalau aku enggak terlalu yang terparah, yang parah-parah enggak. Itu biasanya kalau yang suami pernah waktu itu kanker payudara gitu. Wah. Tapi ada progres ya. Masih enak gitu. Dan pasti darahnya beda. Apaan biasanya itu yang beda? Biasanya dari baunya ada. Oh, beda ya. Sebenarnya kita bisa melihat darahnya ini. Cuma kan kita nggak bilang ke pasien. Takutnya pasien nanti shock, kepikiran gitu. Kalau ini darahnya gimana nih? Enggak lah, insya Allah. Normal ya, insya Allah ya. Insya Allah masih aman gitu aman, kan. Ya. Nggak ada bau yang kayak gimana gitu. Enggak, insya Allah. Insya Allah ya, amin. Yang penting makanya ada maintenance-nya. Kalaupun nggak bisa 1 bulan, mungkin 2 bulan. Tapi jangan ditinggalkan gitu loh istilahnya. Betul. Kalau bisa itu jangan ditinggalkan sunnah itu. Gitu. Tapi insya Allah pasti begitu. Ada kebaikan di situ. Iya. Tadi nggak dilihat ya jamnya berapa itu kita tadi ya, Kak? Kita mulai tadi jam 11 lebih ya, 11 seperempat, setengah 12-an lah ya. Iya. Setengah 12-an. Setengah 12-an Sekarang jam berapa ya? Jam setengah 1. Berarti 1 jam lebih lah. 1 jam ya prosesnya ya. Paling lama 1 jam setengah. Iya. Jadi teman-teman kalau mau kesini itu bisa janjian ke Bu Sofi, lebih enak kalau kesini sebenarnya dibandingkan kalau bisa manggil, bisa, tapi harus janjian dulu, atur waktu. Kalau ke rumah enak, sewaktu-waktu aku ada. Nah itu. Terus yang dianjurkan bekamnya siang. Bekamnya siang ya, siang antara hari. jam 11 sampai jam jam 3, mendekatin asar. Mendekati asar ya. Nih kan. Enak loh, tadi juga bisa akupuntur, tadi udah dicoba ya, pas diurut pertama tuh sakit. Terus setelah itu di akupunturin ya, ada anginnya juga tuh. Tuh kelihatan banget. Tuh lihat kan tuh. Tuh ada kayak gelembung gitu kan. Gelembung gitu. Itu angin katanya Bu Sofi. Tuh. Kelihatan. Angin itu memang harus dikeluarkan. Kalau enggak itu menggumpal. Jatuhnya gitu kan ya? nanti takutnya ini. Kalau aku ngomong kesannya nanti melampauin medis. Loh, ya. enggak apa-apa. Jadi kita ini gitu. Iya. Udah. Terus habis itu di masih minyak zaitun. Dan alhamdulillah. Selesai. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tadi. Saya udah dilakukan bekam. Ini tadi udah dilihat ya. Tadi udah di-shoot sama Mbak Restu. Nah, kita mau nanya sedikit sih sebenarnya, tadi ada yang mau ditanyain tapi belum kelar, belum kejawab gitu. Nah,
Bu Sofi, sebenarnya kalau habis bekam seperti ini tuh apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan gitu? Yang pertama dilakukan biasanya minum yang hangat atau madu gitu kan. Habis itu istirahat. Yang tidak boleh dilakukan biasanya 4 jam nggak boleh mandi. 4 jam nggak boleh mandi ya? Terus nggak boleh berhubungan suami istri dulu. Kenapa itu? Kenapa nggak boleh berhubungan suami istri? Karena kan energi kita kan udah diambil sekitar 30% gitu. 30% Nanti ya? yang ada lemas. Begitu lemas yang disalahkan nanti bekamnya. Kok aku habis bekam gini ya, gini. Sehingga itu yang bikin orang kapok untuk berbekam. Berarti nggak boleh mandi selama 4 jam. Terus yang kedua nggak boleh berhubungan sama istri. Iya. Tapi kalau renang boleh nggak? Lu salah ya pertanyaannya. Tetap nggak boleh kena air prinsipnya Iya, gitu ya. karena kan biar luka itu Kayak menutup infeksi. sempurna Oke, gitu loh oke. istilahnya. Atau biar nggak gampang masuk angin karena kan pori-pori kan buka Terbuka kan. ya. Nah, terus tusuk lagi gitu. Ya. Yang pasti insya Allah kalau istirahat cukup biasanya besoknya seger gitu. Nanti besok pagi setelah ini saya juga akan masukkan ya setelah bekam apa yang harus. Terus Bu Sofi biasanya nih ya kalau untuk ngatur jadwal orang datang ke sini atau lebih enak Bu Sofi yang keluar? Tergantung, kalau bisa sih kalau kesini lebih cepat gitu loh. Kalau keluar harus janjian dulu gitu kan, otomatis harus menyesuaikan dianya sama aku gitu. Terus jangan terlalu jauh. Gak terlalu jauhnya ini sih berapa kilometer ini harus diperjelas nih. Ya jangan terlalu jauh keluar Banyuwangi gitu. Oh, Misalnya Banyuwangi kota daerah ya, Pakis apa itu kayaknya kejauhan gitu. Kalau kota-kota ya boleh lah gitu. Pakis jauh. Kalau buat kita enggak ya. Tapi kan kadang-kadang kan ya maksudnya relatif jauh tuh. Karena kan aku baru kan di Bingung Batam ya. ini, masih ini baru 1,5 tahun lah di sini, belum 2 tahun. Oke, siap. Nah, itu tadi ada yang mau ditanyain nggak? Tadi mau dijelasin Yang nggak? tadi yang itu. Oh iya. Ah. Nah, tadi juga sempat dilakukan tusuk akupuntur di bagian tangan ya? Ya, kanan kiri. ah. Kanan kiri. Itu fungsinya buat apa, Bu? Itu yang biasanya kalau ditekan sakit gitu, itu biasanya banyak itu namanya nanti kita tusuk akupuntur yang di AC pointnya di titik yang sakit. Itu biasanya di daerah pantat juga ada biasanya orang yang biasa naik motor gitu kan, nah itu ada angin gitu kita tusuk biasanya hilang gitu nyerinya gitu. Terus tadi itu ya sebenarnya ada angin. Kenapa angin terus dikeluarin sih, Bu? Ya kan karena kan angin itu kan ada di permukaan, ada di dalam darah gitu kan. Ya otomatis kalau nggak dikeluarin kan takut ada apa-apa, ada stagnasi di situ. Oh ya, itu tadi ya ternyata yang diajarkan sama Rasulullah emang yang namanya bekam itu ada ya benar. Ya. Dan setahu saya juga di Cina, saya dulu pernah, saya kan juga belajar aku poin namanya Bu, tapi nggak mendalami, hanya untuk diri saya sendiri. Kalau saya pusing, saya tusukin sendiri pakai yang kayak aku poin gitu ya, bukan aku puntur tapi. Nah itu ternyata memang kalau di Cina sendiri itu mereka sejajar, maksudnya pihak medis pun sudah mengakui adanya pengobatan akupuntur. So dia nggak masalah sih, yang penting untuk kesehatan dan dilakukan secara steril dulu, terus kemudian ini itu nggak masalah. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Kalau malah Rasulullah itu kalau bekam itu nggak terlalu banyak titik yang diambil, paling dia berapa gitu. Kalau kita biasanya kalau selagi badannya sehat nggak pusing ya insya Allah masih aman gitu. Tadi saya berapa titik tuh? Banyak banget kayaknya. Lumayan. Itu luar biasa. Berapa titiknya? Berapa ya tadi ya? Banyak. Belakang kayaknya 11 tambah 2 13. Tambah ini tadi 13 tambah 6. 6. 19 titik loh. 19 tambah 2 Iya. 21 21 titik hari ini saudara-saudara. Alhamdulillah, Alhamdulillah. mudah-mudahan tambah sehat, ibadahnya lebih baik. Amin. Nah, terus satu lagi sebenarnya yang mau tanya ini nih. Untuk rate-nya berapa tarifnya nih Bu Sofi? Kalau tarif itu relatif semampunya seseorang itu gitu. Tapi ya ada sekiranya misalnya
orang itu membutuhkan dengan biaya nggak ada atau kurang ya bisa itu. Yang penting sama-sama enak, sama-sama ridho gitu. Jadi ternyata tadi sudah ngobrol sih pas nggak di syuting gitu, karena tadi pas lagi kondisi di punggung, Bu Sofi ini juga ternyata kalau misalkan ada orang yang memang kondisinya secara ekonomi itu ini, dia juga berkenan gitu membantu, dan sudah ada buktinya ya, sudah ada yang terus kita alhamdulillah sehat lah itu. Agak enakan. Kalau stroke kan harus berproses. Ya, prosesnya nggak seperti instan ya. Iya, itu. tapi secara itu agak enakan. Nah, saya dengar tadi ya, ternyata kan selain Bu Sofi ada Pak Dokter juga. Nah, Pak Dokter Mustahid kalau nggak salah. Mustahid ya. Nah, ternyata juga bisa bekam juga loh guys. Jadi satu paket bisa tuh. Misalkan janjian sekaligus perempuan dan pasangannya, pasangannya atau keluarga ya bisa ya. Jadi misalkan istrinya kesini dengan Bu Sofi, nanti suaminya dengan Dokter Mustahid bisa juga. Nah, tapi untuk janjian dong dokter. Iya, kalau Dokter Mustahid itu nggak bisa dipatok jamnya karena dia kan capek juga gitu, jadi harus janjian, harus ngepasin sebisanya dia gitu. Tapi harus janjian dulu. Harus janjian ya. Biasanya waktunya kapan tuh? Mungkin kalau waktunya nggak bisa ditentukan. Berarti harus japri ya? Karena dia kadang dia itu kan memang nggak terlalu difokuskan. Kalau Sofi kan memang fokus. Kalau Dokter Mustahid itu biasanya orang yang sangat membutuhkan sekali, baru kalau emergency gitu dia cepat ditanganin gitu. Biasanya dia yang bekam kepala apa itu. Bisa ya? Iya. So, Dokter Dodo, Anda harus mencoba ini besok ya dengan saya. Nanti kita janjian dulu. Terima kasih sekali Bu Sofi ya. Ini saya sudah ngerepotin ngacak-ngacak, dan tadi ya ternyata Bu Sofi ini selain cantik, pinter yang namanya aku puntur, ada Tribun Nabawi, ada bekam, dan tadi satu aku pun wajah ya yang ini lagi coba juga nih guys. Nih, hari ini dapat ini loh ya, jadi harusnya saya bawa tuh bonusnya banyak loh ya kan. Nah ini terus ada lagi sih, belum dikeluarin ya, ada rujak kecut. Nah ini tadi saya bilang nih loh, nih rujak kecut ya, masya Allah ya, hari ini rezekinya berlimpah tuh. Coba lihat, ini namanya orang Banyuwangi, ini namanya rujak kecut. Nih kalian jangan ngiler ya yang di rumah ya. Jadi kalau kalian kesini bonusnya banyak, tapi gak juga sih, karena saya aja. Nah harus janjian dulu makanya, jadi ya, biar enak gitu. Nanti digorengin onde-onde. Ya, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten kita dan insya Allah bermanfaat buat semuanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta tekan tombol loncengnya. Udah dulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.